Shalom guys, welcome back to Iktus Digital Service. Hari ini kita masih di tema yang sama, yaitu Reckless Love. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Reckless Love itu apa, kalian bisa cek di video-video kita yang sebelumnya. Tema kita hari ini adalah Where is the Limit of Love yang akan dibawakan langsung oleh Pastor Grant Nixon. Nah, aku juga mau ngingetin teman-teman kalau misalnya kita ada Iktus Digital Devotion yang kalian bisa langsung cek di Instagramnya kita di @iktus.community. Kita juga ada webinar teologi yang kita adakan setiap bulannya, dan bulan ini kita dengan tema model kepemimpinan generasi Z yang akan dibawakan oleh Joshua Martio. Oke teman-teman, selamat beribadah.
Shalom Sobat Iktus, balik lagi di Iktus Digital Service edisi 13 Februari 2022. Di bulan cinta ini teman-teman, kita masih ngobrolin soal reckless love. Dan hari ini teman-teman kita akan ngobrolin tentang di mana sih batas kita mengasihi. Aku ulangin sekali lagi, di mana sih batas kita harus mengasihi seseorang, mengasihi sesama kita, atau bahkan mengasihi diri kita sendiri. Berapa jauh batasnya? Pasti di antara teman-teman sebagian udah jenuh. Jenuh dengan mengasihi, jenuh dengan memberi orang lain kesempatan. Yang diberi kesempatan nggak kunjung membaik, nggak kunjung membalas kasih teman-teman, nggak kunjung memperlihatkan perubahan. Kita udah baikin dia, kita udah kasih dia segala sesuatu, termasuk kesempatan buat dia jadi lebih baik. Cuma kayaknya cintaku bertepuk sebelah tangan. Cinta kita, kasih kita tuh bertepuk sebelah tangan teman-teman. Dan seringkali jujur, kita nggak usah munafik deh. Kita nggak usah munafik. Kita sering burn out. Kita sering kehabisan akal. Dan sampai pada titik jenuh. Kayaknya udah cukup deh, aku mengasihi dia. Udah cukup lah buat aku kasih dia kesempatan. Udah 2 kali dia giniin aku. Ini kali yang ketiga. Dan itu hal yang sama. Gimana lagi aku bisa ngampuni mereka? Nah teman-teman, hari ini kita akan bahas ini sama-sama. Di mana sih batas kita mengasihi? Tadi aku udah bawa angkat permasalahannya. Kadang-kadang kita udah ngerasa burn out, udah ngerasa capek, udah ngerasa jenuh dengan yang namanya mengampuni, mengasihi, mencintai sesama kita. Tapi hari ini mari yuk kita belajar teman-teman. Kita belajar bagaimana caranya, atau di mana lebih tepatnya batasan kita mengasihi orang lain, termasuk mengasihi diri kita sendiri teman-teman. Sebelum lebih dalam, aku mau ajak kita berdoa. Kita doa sama-sama yuk. Minta pimpinan Roh Kudus buat kita semua supaya kita bisa paham apa yang Tuhan kehendaki. Yuk. Bapak, di sharing singkat ini kami minta tuntunan-Mu. Roh Kudus, jamah hati kami, sentuh hati kami, supaya apa yang kami dengarkan itu menembus sampai ke relung hati kami yang paling dalam. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, kalau ngomongin soal mengasihi itu hal yang mudah diucapkan tapi memang susah dilakukan. Apalagi mengasihi mereka yang udah sering kali mengecewakan kita. Udah sering kali bikin kita rasanya down dan rasanya nggak mau mengasihi lagi. Kita rasanya pengen berkata, cukup, kali ini aku akan balas kamu. Cukup, kali ini aku tidak akan maafin kamu. Udah banyak waktu aku habisin, kesempatan yang aku berikan untuk kamu. Bahkan untuk diri kita sendiri juga. Kita juga bilang, aku benci sama kamu. Kok kamu begini sih? Kok kamu begini? Harusnya gak begitu. Kita sering kali burn out dalam mengasihi. Tapi teman-teman, hari ini aku mau ajak kita merenungkan satu hal. Satu hal yang paling penting dalam hidup kita. Tentang keserupaan kita dengan Tuhan. Di Kejadian 1 teman-teman, kita temukan bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Ini hal yang menarik teman-teman. Segambar dan serupa dengan Tuhan itu bicara soal kemiripan. Kalau kita baca Kejadian 3 dan Kejadian 5, teman-teman akan menemukan nanti ketika Adam sudah jatuh dalam dosa, dia punya anak. Terus dalam teks Kejadian 5 itu, atau Kejadian 4 teman-teman bisa baca ya, dikatakan bahwa Adam itu punya anak yang segambar dengan dia. Ketika anak Adam disebut segambar dengan Adam, itu artinya ada hubungan anak dan bapak, anak dan orang tua. Dan hubungan anak dan orang tua ini artinya bukan hanya sekedar, oh kamu darah dagingku, kamu dari rahim istriku, bukan cuma itu. Tapi kamu juga sebenarnya tuh mirip dengan aku loh. Kamu tuh punya kesamaan dengan saya. Nah itu. Jadi ketika kita balik ke Kejadian 1, ketika Allah berkata, manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Teman-teman dapat gak satu kebenaran yang luar biasa? Kebenaran itu adalah kita manusia ini adalah anak-anak Allah sendiri. Yang bisa punya kemiripan dengan dia dalam berbagai hal. Yang tentunya itu sifatnya karakter ya. Bukan kekuatan, bukan ketidakterbatasan, bukan. Manusia tetap pada dasarnya adalah orang yang terbatas. Sosok atau entitas yang terbatas. Tuhan tidak terbatas, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan tetaplah Tuhan.
Tapi teman-teman, kita sebagai anak, kita sebagai gambar dan rupanya, itu bisa punya kemiripan dengan dia, kesamaan. Sama seperti orang tua dan anak. Orang tua dan anak tidak akan pernah sama dalam wujudnya. Ya bapak, anak ya anak, ibu ya ibu, anak ya anak. Nggak mungkin ibu jadi sama seperti anak jadi seperti ibu mukanya. Ya nggak mungkin. Gitu aneh. Tapi kalau disebut mirip, itu berarti bukan artinya semuanya sama. Tapi ada komponen, ada semacam unsur dalam dirinya. Seperti sifat, karakter, mungkin cara berjalan, cara ngomong, cara melihat, cara melirik. Itu mirip dengan orang tuanya. Nah, kalau kita balik ke hubungan kita dengan Tuhan, dan kita adalah gambar dan rupa Tuhan, teman-teman, itu artinya kita bisa punya karakter yang mirip dengan Tuhan. Meskipun tidak bisa seperti Tuhan ya, benar-benar exactly, itu pasti nggak bisa. Tapi teman-teman, kalau misalnya kita katakan Tuhan itu yang maha pengampun, berarti kita sebagai anaknya, kita sebagai gambar dan rupanya nih teman-teman, paling nggak harus sedikit kurang maha pengampun. Kalau dia itu maha baik, kita harusnya sedikit kurang maha baik. Maksudnya apa? Kita tuh harusnya juga maha baik sebenarnya. Cuma kita kan nggak mungkin kan. Kita nggak mungkin menyamai Tuhan. Berarti kalau misalnya kita mau bilang, kita itu kalaupun nggak sama benar-benar persis, paling nggak kita tuh di bawah dia sedikit. Kita sebagai gambar dan rupanya itu harusnya sedikit kurang maha baik mungkin. Kalau Tuhan itu nggak terbatas kan. Ya kita nggak akan bisa nyamain dia kan. Tapi paling nggak kita di bawahnya sedikit. Misalnya kita bilang, oh Tuhan Engkau maha mengingat orang yang lemah misalnya. Berarti kita pun harus maha mengingat orang yang lemah. Tapi mungkin sedikit di bawahnya. Oh Tuhan Engkau maha pengasih. Berarti kita pun harus maha pengasih. Tapi mungkin sedikit di bawahnya. Karena kita nggak pernah sama dengan dia. Nah, sadari ini teman-teman. Ini satu hal yang luar biasa. Kita manusia bisa punya kualitas yang hampir sama seperti Allah. Dimana Allah itu kalau maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang, maha yang baik-baik semuanya itu, kita pun sebenarnya punya bakat buat ke situ. Ini sebenarnya konsekuensi kalau kita bilang Allah itu adalah Bapakku. Allah itu adalah orang tuaku. Allah itu adalah penciptaku. Artinya waktu kita ngomong begitu, waktu kamu bilang Allah itu orang tuamu, Allah itu bapakmu, ada kesamaan dalam diri kita dengan beliau. Ya kan? Ada kesamaan. Sama-sama maha pengampun, tapi kita sedikit di bawahnya mungkin. Sama-sama maha sabar, cuma mungkin kita sedikit di bawahnya. Ini luar biasa teman-teman. Sadarin ini coba sadarin ini. Ketika kamu sadarin ini, kita akan melihat, wow, aku ternyata adalah ciptaan yang luar biasa. Yang kalau ditarik benar ya, limitnya itu ditarik, kita bisa sangat sabar, sangat pengasih, sangat murah hati. Tapi terkadang teman-teman, cuma kita yang membatasi diri kita sendiri. Kita nggak batasin. Padahal harusnya kita bisa mengampuni atau mengasihi sampai 100, kita batasin 70 aja. Udah sakit nih, nggak mampu lagi. Nggak bisa. Udah 60 aja, 60. Udah bagus 60. Minta 70, aduh nggak mampu Tuhan. Padahal Tuhan kasih kesempatan sampai 95 mungkin. Atau sampai 97. Kalau Tuhan 100 kan, kita bisa 95 atau 97 tarikannya. Kalau ibarat karet gitu ya. Kemampuan kita bisa sampai 97. Kebaikan, kesabaran, ya, kemurah hatian kita bisa 97. Tapi kita batasin 70. Kita batasin 60. Sebenarnya menghalangi kita. Yang membuat kita terhambat adalah diri kita sendiri, teman-teman. Yuk hari ini buka hati kita. Setelah kita sadar hal-hal eksistensi itu, bahwa manusia ini eksistensinya atau keberadaannya ini benar-benar Tuhan rancang spesial. Jadi anaknya Tuhan, anaknya Allah. Benar-benar kita bisa menjadi serupa dengan dia. Meskipun tidak sama persis ya, 100% nggak sama. Tapi kita bisa menyamai hampir kualitasnya dia. Dalam hal karakter. Wah, itu luar biasa teman-teman. Dan kalau teman-teman sadar itu, teman-teman nggak akan memberikan batas. Nggak mudah mematok batas. Udah 2 kali aja gue ampuni.
Udah, kalau habis ini gue gak mau ampuni lagi. Gak mudah. Kita akan lebih mudah untuk berkata, kayaknya masih bisa. Kayaknya masih bisa. Aku bisa. Pasti masih bisa. Hatiku masih kuat. Masih bisa. Masih bisa. Waktu kita bilang masih bisa meskipun hati sakit, disitulah yang namanya kita berjuang untuk mengenali siapa diri kita dan menyerupakan diri kita dengan Dia. Jadi jangan coba ngomong aku mau serupa dengan Yesus, tapi ketika dihadapi persoalan, dihadapkan dengan orang yang menyakiti, dihadapkan dengan orang yang bertepuk sebelah tangan ya, mempermainkan kasih kita, mempermainkan pengampunan kita, kita langsung down, kita langsung marah, kita langsung merasa kecewa, ekspektasi kita terlalu tinggi. Makanya teman-teman, kalau kita mau mengasihi, salah satu tipsnya adalah turunkan ekspektasi, naikin toleransi. Jangan naikin ekspektasi, turunin toleransi. Kebalik. Turunin ekspektasi kita sama orang lain, tapi besarin toleransi kita. Tarik kemampuan kita itu sampai batas. Dan Tuhan pasti akan menolong. Pasti akan menolong. Bukankah ini juga yang dihadapi sama Petrus, teman-teman? Ketika Petrus tanya ke Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni? Sampai 7 kali kah? Waduh. Teman-teman kalau tahu budaya Yahudi, ini Petrus udah luar biasa. Pertanyaan dia tuh pertanyaan yang mengalahkan kesepakatan para rabi atau guru-guru Yahudi hari itu. Guru-guru Yahudi itu pernah diskusi, ngobrol gitu ya. Terus mereka mencapai satu kesepakatan bahwa kalau orang bersalah sama seseorang, itu paling banyak 3 kali diampuni. Kalau 3 kali sama terus kesalahannya, terus terjadi yang keempat, itu dihukum aja. Itu tuh. Udah gak usah diampunin deh. Anggap dia orang jahat. Gitu kan? 3 kali rabi. Para rabi diskusi gitu ya. Terus ditulis gitu kan. 3 kali batasnya. Petrus tanya, Tuhan 7 kali kah kita harus mengampuni seseorang? Waduh. Bagi standar Yahudi hari itu, Petrus merasa pasti dirinya, wah aku udah memberi lebih nih. Standar budaya di zamanku 3 kali doang. Aku udah 7 kali nih. Pasti lebih nih. Tapi ternyata yang mengejutkannya, Tuhan berkata, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Ini adalah perkataan yang sebenarnya Tuhan Yesus kutip dari Kejadian 4 ayat 24. Di mana Lamek, salah satu tokoh Alkitab, keturunan Adam, keturunannya si Kain gitu ya. Itu dia berkata, barang siapa yang melukai Lamek, mereka akan dihukum 70 kali 7 kali. Wah, Lamek ngomong begitu tuh. Jadi 70 kali 7 di Kejadian 4 itu untuk membalas dendam. Gitu ya. Yang pokoknya nyakitin saya balas 70 kali 7 kali. Hebatnya, Tuhan pakai kalimat itu. Tuhan pakai angka itu. Di perjanjian baru, Tuhan berkata kepada Petrus, yang juga pasti tahu ayat itu, kau harus mengampuni orang 70 kali 7 kali. Waduh, itu artinya gak terbatas. Luar biasa panjang. Pengampunan tuh gak bisa habis. Kalau tadi Lameh itu membalas dendam tanpa batas, pokoknya habisin sampai habis-habisnya. Maka ketika Yesus berkata, ampuni 70 kali 7, artinya ampunilah seseorang, kasihilah seseorang tanpa batas sampai ke dirimu habis. Kasihi dia. Meskipun memang tindakan kasih kita bisa beda sama setiap orang. Gak semuanya kita baikin, gak semuanya kita kasih ikannya istilahnya ya. Ada orang harus dikasih pancing, ya kan? Orang-orang yang mungkin hidupnya gak bener gitu kan. Kita mengasihi mereka bukan kita terima dosanya, kita terima orangnya, tapi kita perbaiki dosanya, gitu kan? Nah, tapi ya teman-teman, ingat satu hal ini, bahwa kasih itu tidak punya batas. Tuhan bilang 70 kali 7 kali. Kalau kita baca di perjanjian lama itu bagi Lamek artinya membalas sampai tanpa batas, maka bagi kita hari ini mengasihi itu juga tanpa batas. Jadi kalau ditanya, di mana sih batas mengasihi? Batasnya itu tidak ada. Sampai kapanpun kita adalah kasih. Karena kita adalah gambaran rupa Allah, yang adalah juga kasih. Allah adalah kasih, berarti manusia juga adalah kasih seharusnya. Kan kita gambaran rupanya. Nah, berani gak kita? Berani gak kita mengasihi orang lain tanpa batas?
Berani gak kita mengasihi diri kita juga? Jangan tenggelam dalam penyalahan diri berlarut-larut. Wah, aku bodoh, aku gak layak, aku orangnya kok begini ya, aku kok begitu, aduh, aku tuh gak layak di masa lalu, aku udah begini, aku udah begitu. Jangan begitu. Masa lalu kita itu masa lalu. Hari ini adalah masa depan. Dan setiap masa depan Tuhan ada di situ. Tuhan sudah menerima kita. Kasihi dirimu. Berapa kali? Nggak ada batas. Beri pengampunan pada dirimu. Seperti Tuhan mengampuni kita. Karena apa? Kita gambar dan rupanya. Tuhan tidak akan membuang kita kalau kita mau kembali kepada Dia. Siap untuk mengasihi? Kalau siap, selamat mengasihi, selamat bercinta dengan dirimu dan dengan orang-orang sekitarmu. Ya, Tuhan berkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat segalanya. Ajar kami mengasihi tanpa batas. Meskipun kami tahu kadang-kadang kami akan burn out, kami akan habis, kami akan jatuh, kami akan kecewa. Tapi ajar kami Tuhan. Bukan melihat apa yang bisa kami lakukan, tapi kami melihat apa yang Kau berikan pada kami. Kekuatan yang Kau berikan, yang Kau janjikan pada kami. Sehingga kami bisa terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Kami selesai di Iktus Digital Service. Tuhan berkati segala yang dikerjakan oleh tim Iktus Digital Service. Semua yang mengambil bagian dalam ibadah online ini, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati.